Jadi Kak Uga ini mentor saya selama kurang lebih kita tuh bareng kerja hampir 3 tahun ya. Jadi mulai dari saya masih nggak ngerti apa-apa sampai agak lebih ngerti, itu salah satunya perjalanannya sama Kak Uga. Kak Uga juga yang ngajarin apa namanya untuk memahami diri, untuk memahami goals kita. Jadi banyak banget yang aku dapetin dari Kak Uga. Semoga teman-teman dengan ngikutin magang gitu ya GYP ini, aku yakin banget pasti teman-teman bakal bakal makin ketemu kompasnya, arahnya gitu. Dan semoga sesi pagi ini bisa ngebantu teman-teman juga. Ini bisa jadi pola pikir sampai nanti bisa jadi metode kerja gimana teman-teman bisa menerapkannya keseharian gitu. Jadi boleh kita mulai sesinya. Silahkan. Oke. Nih, aku mungkin mau nyapa dulu ya. Kalau aku bilang semangat pagi, teman-teman jawabnya pagi, pagi, pagi gitu. Terus sebelum itu pada on cam juga boleh ya, teman-teman. Oke, semangat pagi. 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 Aku merasa seperti ada di mall yang pagi-pagi lagi pada briefing pagi. Nah, iya itu kebiasaan sih, kebiasaan. Aku juga di kantor boleh kalau misalnya ada meeting meeting di mana aja. Mau jam 5 sore kadang-kadang terus ada meeting malam gitu. Terus semangat pagi mulu gitu. Kan biar seger gitu ceritanya. Anyway, salam kenal teman-teman. Nah, tadi udah di sedikit introduction gitu ya sama Kak Uga. Apa namanya sekarang sendiri aku emang di Telkom sebagai strategic partnership ngelit untuk kurang lebih 5 segmen partner mulai dari segmen bisnis, segmen akademi, segmen government, segmen apa namanya community dan juga tech provider. Jadi kurang lebih sebelumnya aku juga support di Telkom untuk beberapa project-project. Jadi sambil sebagai partnership, aku juga ngelit beberapa project dan juga ngedevelop aplikasi gitu ya sebagai lead-nya gitu di Telkom. Nah, kenapa? Jadi kadang mikir gitu ya strategic partnership pakai design thinking apa gitu. Ternyata banyak banget yang aku pakai kesehariannya. Tadi mulai dari aku juga kemarin sempat jadi lead untuk ngedevelop salah satu aplikasi yang kami gunakan untuk di project-project. Aku juga ngedevelop salah satu project pengembangan startup di Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia. Itu semua teman-teman turns out menggunakan design thinking. Jadi semoga sesi hari ini relevan dan hal-hal yang mungkin kelihatannya kayak aku nih apa ya, aku kan business development, aku asisten psikologi, asisten psikolog, kegunaannya apa ya belajar design thinking? Semoga hari ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, kalau gitu aku buka dulu sesinya. Sebelum itu aku share dulu link. Teman-teman, aku berharap teman-teman jadi talent terbaik di Indonesia. Sekarang salah satu yang kita butuhkan adalah digital talent. Digital talent bukan cuma bicara soal gimana ngerti pakai sosial media gitu, tapi memahami dan juga menggunakannya keseharian dan menggunakannya secara strategik untuk yang punya output-nya luar biasa gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai pakai semua tools digital tapi output-nya nggak ada, buat apa juga? Itu bukan digital talent gitu. Itu kenapa hari ini kita bakal banyak sesinya digital. Ini aku kasih sebuah link. Teman-teman bisa masuk ke link itu. Nanti sambil aku present, teman-teman bisa masuk ke link itu. Itu kita bakal main di situ semua satu hari ini. Aku udah taruh linknya di chat ya, teman-teman. Nah, sambil kita lihat linknya, aku akan share screen. Nah, salam kenal teman-teman, tadi udah ya kenalan ya. Ngomongin design thinking, teman-teman juga kemarin aku lihat udah ada pre-test, udah ada pre-assignment gitu ya, assignment yang diberikan sebelum sesi hari ini. Nah, teman-teman, aku akan ngajak teman-teman lebih banyak kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi aku nggak terlalu mungkin materi ada, tapi aku harap kita lebih banyak ngobrol. Nah, ini namanya Jamboard, teman-teman. Teman-teman di sini yang udah pernah pakai Jamboard boleh ini nggak? Boleh kasih emoticon gitu, kasih reaction yang udah pernah pakai Jamboard. Belum pernah?
Oh, Suci udah pernah. Oke. Nah, jadi hari ini kita bakal pakai Jamboard. Jamboard itu apa? Jamboard itu sebuah tools untuk kita bisa berkolaborasi. Bayangin teman-teman, itu di depan teman-teman tuh adalah sebuah tembok. Teman-teman bisa nempel-nempel sticky notes. Itu kerjaanku tiap hari tuh. Kalau misalnya lagi ngedesain, lagi misalnya mau ngedesain journey, mau ngedesain sebuah project gitu-gitu, pasti kerjanya aku ngumpul sama tim, kita pakai sticky notes. Berhubung lagi COVID, nggak bisa pakai sticky notes. Aku nggak bisa ke kantor, jadi kita pakai Jamboard. Jamboard ataupun namanya Miro. Nah, gimana cara menggunakannya? Teman-teman yang lihat di screen aku aku bakal tanya dulu ke teman-teman nih, nama dan job desk. Kalau nama udah clear ya, teman-teman ya. Kalau job desk udah clear. Teman-teman semua di sini udah tahu job desk-nya masing-masing di Gen Cakap. Kalau udah tahu, boleh kasih jempolnya. Jempolnya di Zoom dong. Kan ada tuh fitur jempol di Zoom. Kasih reaction. Oke, belum semuanya nih. Kasih dong jempolnya. Kalau digital talent itu jempolnya di Zoom. Oke, Gladys udah. Kojin tadi udah ya? Oke. Nah, kalau digital talent tuh jempolnya di Zoom. Karena kita kan nggak bisa ketemu ya. Kadang ada yang off cam gitu. Nah, ini pokoknya jempolnya kasih di Zoom aja. Nah, teman-teman, pertama aku pengen tanya dulu nama dan juga eh, apa namanya job desk-nya teman-teman. Di sini aku udah kasih sebuah sticky notes yang warnanya berbeda-beda sesuai sama job desk-nya teman-teman. Nah, teman-teman bisa tulis di sini. Caranya gimana? Caranya adalah dengan ambil sticky notes yang ada di sini. Tinggal diklik aja teman-teman di sebelah kiri. Pencet sticky notes-nya. Nah, kan teman-teman bisa lihat ya, kalau yang assistant to psychologist warnanya kuning, kalau learning development warnanya hijau, kalau kreatif warnanya biru, kalau bizdev warnanya pink atau merah. Seperti itu. Nah, teman-teman nanti tinggal pilih warna sticky notes-nya yang mana. Di sini yang asisten psikologis warnanya kuning, kalau yang kreatif, tim kreatif warnanya biru. Terus tulis nama teman-teman. Namaku di sini Barka gitu ya. Aku tulis Barka. Nah, tulis di sini. Oke? Bisa? Ada pertanyaan? Kalau misalnya bisa, teman-teman klik linknya, lalu langsung masuk ke PPT-nya, ke Jamboard-nya. Tadi kan Jamboard pertama adalah salam kenal, terus teman-teman tinggal pindahin aja nih ke slide selanjutnya. Nama. Oke? Oke, aku tunggu. Teman-teman join semuanya. Silakan join. Oke, keluar. Puput udah keluar. V. Sama dipindah-pindahin ya. Nah, kan ketahuan nih. Jadi nih, ada Suci, ada Naila. Disebar juga nggak apa-apa, teman-teman. Pokoknya kalau mainin sticky notes tuh, wah seru acak-acakan. Jangan teratur. Nanti baru kita atur. Kalau V ini peserta magang atau gimana, Teh? V peserta magang. Oke. UNJ Oke, konselor. mantap. Berarti ada Dedi, ada Raina yang business development. Terus kreatif ada Suci sama Naila. Assistant to psychologist ada apa namanya? Ada Stephanie. Puput, Bisdev, Dedi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, bener ya Teh? Ada yang belum masuk? Sebenarnya banyak.
Karena ada 8 sama kita berarti ada 15. Kita bertiga kan. Ya. Yang lain Nggak udah apa-apa bisa yang join. peserta magang aja. Oh, ini Anastasia ada yang 2 device ya. Peserta magang kalau ini total 15 kurang 3, kurang ya 3, 18 kurang 3 berarti harusnya 15. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin lagi join. Oke, nggak apa-apa. Biar aku tahu aja sih. Terus learning development, teman-teman learning development, ada yang join hari ini? Atau kalau ada kesulitan boleh ya kasih tahu ke aku ya. Mungkin yang udah mau ngasih tahu slide-nya digeser yang kedua. Oh, masih pada slide yang pertama. Oh, pantes naruhnya di sini. Ya, oke. Kita taruh ke sebelah ya. Ini ada Kojin, Utami, Devi, Wahyu. Nah, isi lagi di slide yang kedua, teman-teman. Slide yang kedua tuh lihatnya di bagian atas ada frame-nya kan. Next frame sama previous frame gitu. Mantap, Kojin udah pindah nih. Utami sama Devi masih di sebelah nih ininya. Wahyudi juga masih di sebelah. Nah, keren. Utami, Devi, Tasya tiba-tiba ada di sebelah. Ayo Tasya pindahin ke slide kedua. Di atas tuh, next frame. Pindahinnya bikin lagi aja sticky notes-nya. Di slide kedua. Mantap, Tasya udah pindah ke sini. Ayo, Wahyudi belum nih? Udah ya Wahyudi. Utami udah, Devi yang belum. Naila udah masuk. Oh, ya. Wahyudi belum nih. Sama Devi belum. Ayo Devi dipindahin. Nggak dipindahin sih, bikin yang baru di sini. Nah, udah pindah. Oke, nah semuanya nih udah join. Sip. Oke, thank you. Keren banget teman-teman. Apa namanya? Pakai Jamboard, udah pakai Jamboard di sini dan udah tahu semuanya di sini siapa aja dan juga role-nya apa aja. Ada V yang di assistant psychologist, ada V, ada Stephanie, ada Tasya. Lalu ada di learning development ada Utami, ada Gladys, ada Khojin, ada Devi. Terus di kreatif ada Suci, Naila, Franz, dan juga Wahyudi. Terus terakhir di business development ada Raina, Puput, sama Dedi. Oke, salam kenal teman-teman semua. Aku jadi tahu nih pembagiannya seperti apa gitu ya. Nanti aku bakal ngeliat-ngeliat ke sini lagi kalau mau inget-inget teman-teman ya. Teman-teman ada 4 role kerja luar biasa banget di apa namanya di Gen Cakap. Ini pekerjaan yang sebenarnya semuanya kalau dilihat-lihat itu beririsan sama orang lain. Itu tuh kerjanya tuh harus nempel sama orang lain. Harus benar-benar berorientasi ini orang lain tuh kita serve gitu ya. Nah, cuman sebelum ke situ aku mau bahas dulu. Teman-teman tulis lagi, design thinking menurut teman-teman tuh apa sih? Simple-simple aja di satu sticky notes. Sekarang kita ke slide ketiga. Apa yang teman-teman tahu tentang design thinking? Simple aja, boleh 1-2 kata atau 3 kata gitu ya, yang teman-teman pahamin tentang design thinking. Disesuaikan sama role-nya teman-teman. Kalau teman-teman assistant to psychologist, warnanya kuning. Kalau teman-teman learning development, warnanya hijau. Nah, kita sekarang di slide ketiga. Oke, teman-teman bisa saling share dulu. Tulis di sini.
Nanti kalau mau gambar-gambar di sini juga bisa kok. Yang mau nulis-nulis gambar-gambar. I see, keren banget. Keren banget. Menemukan solusi, keren banget. Ayo, ada 15, harus ada, berapa sih tadi? 1, 2, 3, 6, 10, 14. Harus ada 14 kotak di sini minimal. Baru ada 6 nih. Tapi menarik sih. Memberi inovasi, berempati terhadap permasalahan, memecahkan suatu permasalahan serta mendapatkan solusi yang inovatif dari hal tersebut. Oke. Mencari solusi permasalahan. Wow, keren-keren ya. Udah pada tahu nih. Kita masih perlu sesi ini nggak sih? Gue mulai berpikir kayaknya sesi ini masih diperlukan nggak? Udah pada keren-keren nih. Tahu design thinking-nya. Satu, dua, tiga, empat. Berapa lagi yang belum? Tinggal BizDev nih, satu lagi nih. Siapa nih yang belum share nih? Teman-teman asisten to psychologist udah, teman-teman learning and development udah semua, teman-teman kreatif juga udah. Nah, wow. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Gue appreciate banget, keren-keren. Gila, 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 gila. Jadi udah pada tahu semua ya, kalau bisa gue bilang-bilang ya sebenarnya. Secara umum teman-teman udah nangkep tentang design thinking. Ada menarik ya, menemukan solusi, mendefinisikan kembali masalah untuk upaya mencari solusi. Oke, gue langsung taruh yang gue rasa teman-teman oke ya, yang gue rasa udah paling mendekati tentang design thinking, gue akan taruh di atas. Nah, metode berpikir, bacaan masalah. Oke. Dari semua ini, teman-teman, gue rasa yang paling mendekati definisi design thinking yang gue pahamin sejauh ini ya, itu ada 3. Mendefinisikan kembali masalah untuk upaya mencari solusi yang tepat, proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, mendefinisikan ulang masalah, dan usaha untuk mengidentifikasi strategi alternatif. Lalu yang ketiga, cara berempati terhadap permasalahan. Nah, yang gue rasa paling mendekati 3 ini. Boleh dong sharing, siapa nih yang mau share tentang apa yang teman-teman tulis dari 3 ini? Gue apresiasi banget, nih keren banget teman-teman share-nya. Ini berarti teman-teman BizDev sama asisten to psychologist. Siapa nih yang merasa menulis ini? Boleh dong sharing.
gimana kalian memahaminya gitu. Boleh sharing lagi ke gue, ke kita semua. Dan belajarnya ternyata dari teman-teman ya, bukan dari gue, ternyata teman-teman juga udah lebih ngerti gitu. Ayo dong. Masa anak-anak yang cakep nggak ada yang speak up? Ayo, siapa yang nulis ini? 3 di atas ini. Ini pasti salah satu dari Raina, Puput, sama Dedi, atau V, Stefani, sama Tasya. Mungkin aku ya Kak, aku Puput. Boleh. Aku nulisin, iya aku aja yang ngomongnya. Aku nulisin cara berempati terhadap permasalahan. Jadi kan kalau berempati itu gimana kemudian kita bisa memahami perasaan atau pikiran atau permasalahan gitu. Jadi design thinking ini digunakan untuk kita untuk bagaimana cara kita memahami permasalahan dan kemudian bisa merumuskan solusinya. Begitu sih Kak. Exactly. Gue suka banget karena pertama-tama pasti tentang permasalahannya dulu. Thank you banget buat Puput. Ayo, siapa lagi nih? 2 lagi nih. Mendefinisikan kembali. Satu lagi aja. Dari teman-teman asisten sama teman-teman business development. Aku deh Kak. Boleh. Gimana, V? Oke, kalau menurut aku itu kita kan mendefinisikan kembali ya Kak tentang permasalahan itu dengan cara mengidentifikasi kembali sebenarnya di permasalahan ini nih ada apa sih kayak gitu. Jadi kita mengidentifikasi satu persatu dengan pertanyaan mungkin yang udah emang ada pertanyaan yang harus dikeluarkan untuk benar-benar kita mencari secara detail apa sih sebenarnya masalah dan ya solusi yang perlu gitu dilakukan gitu sih Kak. Iya, sumpah keren. Tepuk tangan nih buat V sama tadi Puput. Keren banget. Dan itu yang gue harapkan tentang pemahaman design thinking. Jadi nggak semua hal di design thinking itu udah langsung bicara soal solusi gitu ya teman-teman. Ternyata dalam kita mengembangkan satu solusi itu ada fase-fasenya. Dan design thinking ini seperti kata V tadi, itu mengidentifikasi masalah. Fase untuk memahami masalahnya dulu nih. Jadi belum jauh-jauh solusinya apa gitu, belum jauh-jauh sampai terlalu dan kita bisa bikin satu sistem belum nyampe situ. Jadi baru memahami masalah, kasih satu potensi solusi seperti apa, tapi belum nyampe kayak oh ini loh ternyata solusinya belum. Kita benar-benar baru berusaha memahami masalahnya sampai itu udah clear, baru nanti ada fase selanjutnya. Nah, mungkin ini yang aku juga bakal share ke teman-teman. Thank you buat Puput sama V, apresiasi banget buat tulisannya dan juga pemahamannya. Oke, aku pindah ke slide selanjutnya ya. Ternyata teman-teman, dalam kita menciptakan satu solusi itu bukan cuma design thinking doang. Ternyata ada fase-fasenya. Fase-fase pertama tuh design thinking tadi. Jadi di design thinking ini kita mengeksplor problemnya tuh apa sih? Kita memahami dengan cara berempati tadi. Kata kunci yang kedua, kenapa gue suka tadi memahami masalah dengan berempati. Karena memang di design thinking kata kuncinya adalah empati itu. Jadi misalnya nih V adalah customer gue berusaha buat memahami ini sebenarnya V maunya apa sih gitu. Terus gue ngobrol-ngobrol sama V gitu kan. Terus gue kalau ini gimana V? Gue ngasih contohnya. Kalau ini lu suka nggak gitu. Nah itu tuh design thinking simpelnya kayak gitu. Nah teman-teman kalau udah misalnya V suka sama solusi yang aku kasih gitu ya, aku mulai membangun itu, mulai nge-build. Let's say misalnya sebuah aplikasi, aku bikin aplikasinya tuh. Bikin aplikasinya, aku uji coba terus, itu namanya lean startup namanya. Misalnya udah jadi, ternyata aplikasinya disukain, ternyata penggunanya udah ratusan ribu. Terus kita harus bikin sistem kan, nah itu namanya agile. Nanti nama sistemnya adalah agile. Jadi ini adalah 3 fase, teman-teman. Nanti teman-teman bayangin,
teman-teman di awal akan memahami problem dengan design thinking, teman-teman mencoba meng-create solusinya dengan Lean, dengan metode Lean, lalu yang ketiga teman-teman akan membangun sebuah sistem untuk bisa memproduksi itu dalam skala yang besar, dalam lebih konsisten gitu ya, itu dengan cara agile. Ibaratnya kalau teman-teman bikin aplikasi, kalau aplikasinya udah kayak Gojek, kerjanya udah pakai agile tuh teman-teman. Gojek kan dulu awalnya dari design thinking dulu kan. Mereka bener kan nih jualan Gomasas, ternyata gagal gitu kan. Mereka uji coba tuh Gomasas di Lean Startup gitu kan. Ternyata gagal. Akhirnya Gomasasnya di take out gitu kan. Nah, tapi ada yang berhasil. GoRide, GoFood itu udah masuk ke fase agile. Dia udah membuild, teman-teman. Bayangin aktivitas teman-teman di Gen Cakap nanti akan banyak memahami problemnya user, lalu nanti bakal banyak juga setelah itu teman-teman build something, setelah teman-teman build, nanti baru teman-teman build the right things, maksudnya hal mana yang benar nih. Jadi kata kuncinya the right things. Karena nanti teman-teman tiba-tiba punya 10 ide. 10 ide itu kan diuji kan. Jadi kalau Lean Startup itu hasil akhirnya adalah the right things. Dari 10 ide, ternyata 2 ide doang nih yang valid. Nah, 2 ide yang valid itu dibawa ke agile, ke metode agile. Seperti apa metodenya? Seperti ini. Nah, jangan pusing dulu ya, teman-teman. Ini ngelihat bunderan-bunderan, spiral, apa segala macam. Tapi, teman-teman, ini yang akan teman-teman lakukan selama nanti puluhan tahun ke depan menjalankan bisnisnya teman-teman sendiri, startup-nya teman-teman sendiri, ataupun nanti teman-teman kerja di mana-mana. Teman-teman akan melalui fase design thinking, fase Lean Startup, sama fase agile ini. Jadi kalau design thinking, kita fokus ke customer problem, kita berempati, kita mendefinisikan masalah, dan kita melakukan ideation, baru nanti di-create tuh solusi-solusinya. Ada 10, kita coba-coba 10-10-nya. Hasilnya jadi 2. Kalau udah 2 itu yang berhasil, akan pindah ke sebelah. Akan jadi sebuah sistem. Ini yang aku lakukan kemarin di Telkom. Aku ngebuat satu program pengembangan startup, namanya Muda Maju Bersama. Aku mulai dari melakukan ideation dulu, aku wawancara, gitu kan. Terus aku cari kira-kira apa nih program yang cocok. Setelah udah jadi program, aku mulai menjadikan sistem itu masuk ke dalam agile ini. Nah, cuman nggak semua hal kita bisa cerna hari ini, teman-teman. Aku berharap teman-teman bakal belajar lagi secara lebih dalam, karena nggak mungkin dalam waktu 2 jam kita teman-teman langsung master nih tentang fase ini. Tapi aku mau mengekspos ke teman-teman, sehingga ketika waktunya tepat, teman-teman tahu nih, oh kayaknya kemarin gue bisa pakai ini nih, bisa pakai framework yang Kabarka sampaikan, seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita harus mengkombinasikan design thinking. Kalau design thinkingnya udah ketemu, masalahnya udah ketemu, kita masuk dalam menciptakan solusi. 10 solusi kita buat, 2 yang valid kita pindahin ke sistem, namanya agile. Aku pun sudah melakukan ini. Setiap 2 minggu sekali, aku melakukan sprint review terhadap pekerjaanku. Jadi itu melakukan sprint, apa nih yang aku rencanakan, semua tercapai atau enggak. Aku melakukan sprint planning, apa aja yang harus dilakukan, untuk mengejar target produknya, seperti itu. Lalu dieksekusi, shippable increment dilihat hasilnya seperti apa, dan kita evaluasi melalui sprint review. Kalau di product backlog, ini cerita soal apa aja list yang harus dikerjakan gitu. Sprint planning ini apa yang dari product backlog, let's say ada 10 hal yang harus dikerjain dalam sebuah produk, masuk di planningin. Ini mungkin sesuatu yang teman-teman nanti berproses akan memahaminya gitu ya. Nah, terus apa yang mau kita pelajarin? Kita belajar tentang design thinking, khususnya lebih precisely yang empathize. Kita bakal belajar, kita melakukan interview, kita akan belajar gimana sih memahami perasaan orang lain. Ini aku nulis gimana memahami perasaan orang lain. Lalu yang terakhir adalah kita perlu memahami ceritanya orang lain tuh kayak apa sih. Bohong teman-teman kalau kita mau memahami orang lain tapi kita cuma dengar sesuatu yang di kulit-kulitnya aja gitu. Kita harus dengar ceritanya, kita harus pahamin kamu apa sih problemnya gitu. Dan itu pun udah aku lakukan dengan aku kalau misalnya aku membuat satu project pasti aku akan melakukan ini, interview. Balik lagi,
Empathize itu bicara soal gimana memahami, gimana berempati, gimana memahami masalah orang lain. Salah satu cara terbaik adalah dengan interview. Seperti itu. Nah, apa yang udah aku hasilkan menggunakan design thinking ini, kemarin kami meng-create program namanya Indonesia Digital Tribe. Ini adalah program pengembangan startup untuk seluruh anak-anak muda di Indonesia. Alhamdulillah, udah sekitar hampir 30.000 yang daftar, dan ini kami menggunakan design thinking untuk mendesain programnya. Kita kerjasama sama Narasi, dan ini adalah program yang diusulkan oleh Kementerian BUMN. Nah, kayak gimana nanti aku menggunakan design thinking, nanti aku akan kasih lihat. Kemarin juga project pertama aku adalah yang 1.000 startup di kawasan timur Indonesia. Jadi kemarin alhamdulillah kita udah menghasilkan kurang lebih 10 startup di kawasan timur, dan itu programnya didesain juga dengan menggunakan design thinking. Terakhir kita juga buat innovation center, kita buat kayak semacam laboratorium gitu, innovation lab. Ini juga gimana supaya penontonnya nyaman, supaya pengguna labnya nyaman, kita pakai design thinking, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum aku lanjut? Kita ini aja ya, apa namanya, kalau misalnya membosankan juga bilang aja teman-teman, Kak, yang sambil cerita ini dong atau apa gitu. Any comment? Atau ada yang mau ditanya? Feel free banget. Apa namanya, sambil kita ngobrol-ngobrol. Atau Kak, bingung, itu juga boleh. Daripada udah kejauhan gitu. Gimana nih? Aman? Kayaknya lanjut dulu kali ya, Kak. Gimana yang ditanyain kalau berat? Boleh. Masih aman kayaknya, Kak. Oke. Kalau nggak apa-apa ya, kalau ada yang bingung atau apa, langsung aja raise hand, Kak. Asli, apa sih itu? Aku masih belum paham gitu. Nggak apa-apa. Atau Kak, ini program apa? Itu juga boleh ditanya. Jadi, teman-teman, ini yang aku lakukan. Untuk mendesain program tadi, aku menyerap dulu. Aku ngobrol. Kurang lebih puluhan ya, kita ngobrol, interview untuk memahami kalian tuh maunya apa sih problemnya gitu. Dan aku kalau nanya itu bukannya pakai satu set pertanyaan yang udah bener-bener udah jadi gitu. Kamu maunya apa? Nggak kayak gitu. Aku ngobrol nih, kayak gini misalnya. Aku ngobrol sama Franz ya. Seru nih, Franz dari tadi ganti-ganti background mulu. Aku lihat-lihat. Franz, coba apa namanya, di unmute, kita ngobrol-ngobrol. Halo. Halo Franz. Halo. Salam kenal Franz. Salam kenal, Kak. Lagi di mana nih Franz nih? Lagi di kamar rumah. Lagi di rumah. Di daerah mana? Di daerah Cibubur. Daerah Cibubur. I see. Itu deket tuh sama kantorku yang dulu tuh. Kamu tuh kuliahnya di mana, Franz? Saya kuliah di Universitas Terbuka sekarang masih. Wow. Jurusannya? Manajemen. Wow. Itu keren banget loh, UT. Apa namanya? Udah lebih dulu dari kita pakai metode pembelajaran jarak jauh, dan keren-keren banget ininya lulusan-lulusannya. Anyway, aku melakukan interview dengan Franz. Goalsku adalah, aku ceritain sebelum aku lebih lanjut ya. Goalsku adalah memahami sebenarnya Franz tuh kalau misal Franz tuh tertarik atau enggak sama sebuah program startup, dan kalaupun tertariknya seperti apa gitu. Nah, itu goalsku. Dan kalau aku interview, pasti aku akan ngobrol dulu panjang, 15 menit, 20 menit. Aku ngebangun dulu tuh komunikasi yang bikin santai kayak tadi. Gitu. 15 menit, 20 menit ngalor ngidul, kamu di mana kuliahnya gitu kan. Sampai akhirnya ketemu titik misalnya, Franz, kalau di manajemen belajarnya apa aja, Franz? Yang pelajaran-pelajaran menarik. Banyak sih pelajaran paling menarik, tapi kalau buat saya paling menarik itu kalau selaras sama pekerjaan yang dilakukan. Itu kayak metode-metode pemasaran yang dilakukan dulu yang secara tradisional, terus yang dilakukan sekarang secara digital, itu yang membuat saya menarik sih.
belajar I di see. manajemen. Kamu tertarik buat jadi marketer gitu berarti ya? Iya, betul. I see. Itu yang kamu lebih tertarik sebenarnya digital marketing atau benar-benar marketers yang secara strategik gitu? Kalau untuk sekarang digital marketing, tapi kan digital marketing itu funnelnya banyak ya. Tapi saya lebih tertarik ada 2, social media maupun organik dan page, dan yang kedua SEO. Itu sih. I see, gila. Dan sekarang itu benar-benar dibutuhin banget ya. Setiap produk pasti butuh SEO, search engine optimization, dan setiap produk sekarang butuh digital marketing banget. I see. Kenapa, Franz? Kamu ngelihat itu, Franz? Karena saya melihatnya dulu awal masa pandemi ya. Kita semua kan tidak bisa kemana-mana. Tapi pergerakan penjualan secara digital itu kalau menurut data bisa meningkat sekitar 270%. Itu sekitar data tahun 2021 terakhir saya pelajari. Semua transaksi secara digital itu dilakukan naiknya sangat-sangat rise up banget. Nah, di situ saya mikir, oh iya ya, dikit-dikit buka sosial media, ada iklan, terus tempat-tempat pembelajaran untuk digital marketing juga semakin banyak. Dan saya pada waktu itu masih gray area banget, saya mau ambil keahlian apa gitu. Dan ya belajar digital marketing, terus selaras juga sama pekerjaan yang dilakukan. Jadi ya mau ikut campur di dalam situ. I see. Benar. Jadi sesuatu yang masih besar banget potensinya, dan ternyata bisa semua mostly transaksi udah berpindah ke sana, banyak banget transaksi udah berpindah ke sana ya. By the way, tadi kamu bilang selaras sama pekerjaan. Pekerjaan kamu tuh apa ya, Franz ya? Kalau untuk sekarang sih saya tuh kuliah sambil kerja, tapi kerjanya sih sudah full time. Saya kerja sebagai sales dan social media organik untuk salah satu perusahaan aplikasi kasir di Jakarta. Nah, awalnya saya sales, tapi seiring berjalannya waktu, saya inisiatif sendiri untuk bikin sosial media saya sendiri, dan sosial media kantor saya udah ada. Cuman saya rasa kok ada yang kurang gitu. Seiring berjalannya waktu juga, ternyata apa yang saya lakukan terhadap sosial media saya dan kantor dan aplikasi saya juga itu worth it ketika saya buat. Jadi ada habit yang bisa dibilang berhasil saya ubah di kantor saya. Jadi yang dulunya mungkin penjualan dilakukan 70% secara tradisional, sekarang 50-50. Kita ngelakuin tradisional juga, kita juga ngelakuin online juga. Ya, itu sih. Wow, keren banget. Berarti kamu nih sebenarnya banyak menjual POS ya, kalau aku tangkap ya? Betul, point of sale. Point of sales ya? I see, kebayang. Dan kamu berhasil mengubah gimana culture jualannya, atau kayak channel jualannya tadinya tradisional, sekarang udah mulai masuk ke online penjualannya. Iya, tapi masih dalam bentuk organik sih, belum terlalu pakai page yang besar-besar gitu, belum. Itu lebih ke e-commerce atau lebih ke apa? Touch point-nya ke website? Website iya, tapi lebih banyak kita mengembangkan dari sisi ini sih. Apa sih yang pengusaha itu pengen gitu dan harapkan dari sebuah POS gitu. Karena kan ke target saya itu memang bukan orang yang biasa, tapi orang-orang yang udah punya usaha atau usahanya sedang berjalan. Skala-skalanya dari yang besar, dari yang bintang 5 sampai UMKM pun bisa pakai aplikasi saya. I see. Dan kamu
membuat funnelnya lewat mana, Franz? Kalau saya sendiri pakai Instagram. I see. Iya. Nah, kamu sendiri tuh sebenarnya ini nggak sih? Kamu tuh sendiri punya usaha nggak sih sebenarnya? Atau pengen aspirasinya pengen punya usaha nggak sih? Kalau punya usaha sih enggak, tapi dulu punya. Tapi kalau sekarang kepikiran. Kepikiran. Iya, Nah, mungkin. Iya. Apa tuh Mungkin rencana usahanya tuh, Franz? Kalau boleh tahu. mungkin sih rencana usahanya kecil-kecilan, homemade. Saya sih ngelihatnya ya, kalau di sini ya sekitar rumah saya, mungkin sarapan pagi itu cuma ada bubur ayam. Jadi I see. bubur ayam tuh yang ada di GoFood dan Shopee Food dan sebagainya. Mungkin saya ada ketertarikan juga tuh mungkin homemade apa kayak untuk sarapan pagi selain bubur ayam gitu. Mungkin bubur ayam khusus bayi atau apa, tapi ya masih riset-riset lah. I see. Iya. Kalau kayak gitu-gitu tuh, kamu ngebayanginnya jualannya online atau offline atau gimana sih nanti? Yang pasti ya full online karena kan homemade. Kalau offline ya mungkin MTM aja mot aja antar tetangga. I see. Iya. Ini bakal panjang teman-teman. Jadi mungkin sedikit aja aku share gimana sebenarnya kita mengeksplor potensi kita ngobrol sama satu partner atau satu user gitu ya yang kita mau gali. Aku kalau ngegali user tuh bisa 2 jam, 3 jam, tapi akhirnya kita dapat sebuah story yang clear. Itu tadi baru awal, belum nyampe ke sebenarnya dia pain-nya apa sih? Sebenarnya dia kebutuhannya apa sih? Sebenarnya dia problemnya apa sih? Itu belum nyampe benar-benar mengeksplor semuanya gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah panjang, kalau udah kita berhasil membangun sebuah koneksi gitu ya, misalnya yang ngobrol udah nyaman sama kita gitu kan, itu nanti baru kita bisa ngobrol lebih jauh lagi. Mungkin nih teman-teman yang background psikologi bisa lebih jago pasti dari aku gitu ya. Gimana ngebangun rapport, build communication yang baik gitu ya. Cuman satu yang aku selalu lakukan, aku selalu mengeksplor sesuatu secara terbuka. Jadi aku nggak bikin manual yang pertanyaannya 1, 2, 3, 4 urutannya harus kayak gitu. Karena nanti kalau kita mau mengeksplor, kalau pertanyaannya kayak gitu kesannya kayak lagi interview kerja gitu. Jadi kalau misalnya Frans saya ngomong apa, terus ada yang menarik, aku timpalin aja gitu. Oh, menarik ini gitu kan. Jurusan manajemen, aku tanya, oh manajemen yang menarik apa kuliahnya gitu kan. Sampai nanti kita balik lagi ke track pertanyaan kita gitu. Itu tadi dari misalnya 20 pertanyaan, baru 3-4 pertanyaan yang udah aku pahamin dari Frans. Yang kedua, posisikan posisikan diri kita sebagai mereka gitu. Jadi itulah kunci berempati. Aku sendiri harus memahami posisinya Frans tuh seperti apa. Tadi aku berusaha mencari, oh bekerja di bidang penjualan aplikasi kasir. Aku udah nempel di kepala aplikasi kasir tuh namanya POS, Point of Sales. Jadi aku berusaha memahami, oh jualan POS tuh nature-nya kayak gini gitu. Aku sendiri punya bisnis, jadinya yang menggunakan POS, jadinya aku juga tahu gitu ya. Oh POS tuh ternyata kan kayak gini. Aku gali dari situ, gali terus supaya kita punya kedekatan sama mereka gitu. Kita punya kedekatan sama user. Itu semua on purpose teman-teman. Artinya yang aku sampaikan, teknik yang aku gunakan tadi itu udah aku memang sengaja gitu loh. Aku udah tahu gimana caranya ngebangun komunikasi ke user kita. Gitu. Posisikan diri kita seperti mereka. Kalau kita bingung sambil searching, tiba-tiba nih misalnya aku jurusan apa di universitas terbuka, cari itu universitas terbuka apa gitu. Jadi kita jangan nggak empati, jangan berusaha nggak memahami, kita harus memahami sambil kita wawancara, apalagi kalau online ya. Kalau online aku menyarankan kalau yang kita wawancara ngomong apa, langsung kita searching supaya kita punya banyak hal-hal yang relate sama mereka. Seperti itu. Nah, yang ketiga, rekam dan catat semua informasi. Kalau di sini, kenapa aku bilang rekam? Karena kadang kita nggak bisa catat semuanya, jadi rekam dulu, nanti baru catat semuanya. Cara untuk design thinking adalah sebanyak-banyaknya memahami mereka bicara apa, mereka ngomong apa. Terus yang terakhir, jangan kaku-kaku amat. Santai aja gitu maksudnya.
Oke. Nah, itu yang aku lakukan, interview untuk memahami kemarin tuh anak-anak muda di Indonesia Timur tuh butuhnya apa sih? Mereka lagi di fase apa sih? Aku wawancara ke anak-anak muda di kawasan timur Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman kadang melihat itu ya sebuah journey, sebuah event, ginilah cara kami membuatnya. Kalau di Telkom atau di tempatnya di tempatku, aku ngebuatnya kayak gini. Ini aku ngasih tahu dapur nih berarti teman-teman. Gimana sih cara membuat satu journey gitu ya? Ini kami journey program kami yang kemarin. Program Muda Maju Bersama. Kalau kita ngomongin design thinking, kita ngomongin soal kondisi mental, kondisi psikologis. Apa yang kita mau capai dari satu fase gitu. Contoh di fase campaign, kami berempati, kami berusaha memahami. Teman-teman yang kita mau kejar, kita mau sasar, itu mereka harapannya merasa apa sih? Kita udah set mental state-nya. Kita berharap mereka excited, mereka curious. Di campaign kita berharap mereka excited dan mereka curious. Jadi teman-teman, ini khususnya teman-teman yang kreatif nih yang bakal bikin campaign, itu harus memahami sebenarnya harapan teman-teman tuh mereka merasa apa sih? Mereka merasa bangga, mental ya teman-teman ya. Ini bukan bicara soal outcome gitu, tapi bicara soal mental apa yang diharapkan gitu. Nah, kalau aku mendefine waktu itu di fase-fase campaign, mereka harus merasa excited dan mereka harus merasa curious. Gimana cara mengubahnya? Itu yang harus kita lakukan. Jadi campaign seperti apa yang bikin excited, campaign seperti apa yang bikin curious. Seperti itu. Jadi mental state-nya yang harus dikunci. Nah, ini salah satu fase dari design thinking juga. Kalau teman-teman udah tahu problemnya apa, mereka mau ngapain, teman-teman state mentalnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti misalnya mau ketemu yang asisten psikologis, misalnya mau memahami, mendiagnostik gitu ya, mendiagnostik kebutuhannya klien gitu kan, kita perlu memahami mental state-nya seperti apa. Tapi itu bukan domain aku ya, karena pasti lebih teman-teman psikologi lebih ngerti. Atau mungkin yang bakal mendesain program bisa mendesain dengan menggunakan mental state seperti ini. Nah, setelah itu, contoh kita bikin program selanjutnya fasenya pre-development. Di fase pre-development harapannya mereka amazed dan juga mereka thrilled. Mereka kayak, wow, keren banget. Ini program apa sekeren ini gitu. Jadi harus didesain mental state-nya seperti itu. Ini akan lebih mudah diturunin jadi satu program kalau teman-teman ngebayanginnya emosi gitu. Emosional gitu. Kan jadi kebayang kan seperti apa program yang bisa bikin amazed. Kalau teman-teman nggak yakin atau teman-teman sendiri nggak amazed dengan program yang teman-teman bangun, berarti teman-teman belum berhasil gitu. Itu kenapa mental state itu penting banget. Setelah kita berempati, mental state itu penting banget. Pun kita mau jualan, pun kita mau bikin program, produk, itu kita bisa bikin seperti ini gitu. Tadi Franz cerita soal funnel, marketing funnel, kita juga bisa bicara di funnel yang mana kita mau pakai mental state yang seperti apa gitu. Nanti pasti Franz juga bakal sharing ke teman-teman nih, gimana sih digital marketing gitu. Ada namanya marketing funnel, tiap-tiap funnel itu punya aktivitas yang berbeda-beda, dan itu punya mental state yang berbeda-beda juga tentunya. Seperti itu. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Aku takut belum dipahamin atau masih bingung terkait yang mental state ini. Semua boleh nanya ya, Ai juga boleh nanya, atau yang lain juga boleh nanya. Atau bingung juga boleh, Kak, bingung gitu. Kakak izin bertanya. Boleh. Untuk di tahapan mental state itu kan kayaknya kayak seperti kita tuh kayak memposisikan kita seperti target audiens kita kan ya Kak. Betul banget, keren. Untuk menilainya itu terkadang kan kayak tiap orang kan berbeda-beda. Nah, untuk justifikasinya itu seperti apa Kak? Keren banget pertanyaannya. Sebelum ini, emang setelah kita memahami si user, kita perlu membuat namanya persona. Persona itu adalah tipe user seperti apa yang kita udah pilih gitu. Let's say misalnya untuk nyampe ke sini aku udah milih yang umur 18 sampai 35 tahun, domisili di kawasan timur Indonesia, orangnya aktif, orangnya
curious terhadap hal-hal baru gitu. Terus juga dia tertarik sama dunia startup. Nah, aku udah membuat itu. Aku udah membuat profiling, tapi kalau bahasa sekarangnya itu persona, user persona. Sehingga aku udah bisa memahami kalau persona kayak gini, mereka tuh maunya kayak gimana sih gitu. Nah, teman-teman, ini aku nggak masukin ke sini materi tentang persona. Nanti teman-teman bakal dapat itu di, kalau nggak salah, di materi ketiga atau keempat gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman belajar persona, teman-teman akan makin clear. Oh, ini amazed bisa didapatkan karena teman-teman tahu persona yang suka startup itu dia harapannya kalau ketemu program ini jadi amazed. Jadi wah, jadi kayak kagum gitu loh ibaratnya. Jadi benar banget Naila, kunci pertamanya sebelum mental state-nya dilakukan adalah kita tahu siapa target kita. Itu dikunci dengan menggunakan persona. Ada nanti kanvasnya namanya persona canvas itu juga ada. Seperti itu. Tapi mungkin gue belum bisa terlalu elaborate lebih dalam gitu ya. Nanti teman-teman akan dapat sesinya tersendiri. Tapi idenya adalah teman-teman pahamin dulu targetnya gitu. Yakinin siapa yang mau aku sasar ya gitu. Oh, ternyata yang mau aku sasar tuh ini. Baru kita bicara soal mental state-nya seperti itu. Keren banget pertanyaannya. Makasih banyak ya Kak Barka. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Jangan ragu-ragu ya teman-teman ya. Aman nanya gratis ini. Oke. Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Oke. Nah, apa yang mau kita bicarakan adalah empathy map. Kita bicara soal sebuah alat untuk mengetahui apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dilakukan oleh user kita. Interviewku tadi, waktu aku ekstrak, itu hasilnya adalah empathy map ini, teman-teman. Aku kan interview tuh, oh Franz tuh ternyata berpikirnya tuh dia tahu kalau misalnya digital marketing itu sekarang penjualan itu udah banyak online. Jadi dia berpikir digital marketing itu adalah salah satu cara supaya kita bisa naikin penjualan online. Nah, hal-hal tadi aku catat semuanya. Semua yang Franz sampaikan aku catat untuk aku klasifikasikan ke dalam ini. Namanya empathy map. Definisinya sebuah alat untuk mengetahui apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dilakukan oleh user kita. Kalau kita berhasil ini, kenapa kita perlu dan kalau ini berhasil kayak gimana? Kalau kita berhasil memetakan problemnya user gitu ya, dengan empathy map, kita jadi bisa ngebuat satu produk ataupun satu solusi yang hasilnya benar-benar user centric banget, berdasarkan user banget. Oh, ternyata user tuh maunya dilihat seperti ini toh. Oh, ternyata user tuh maunya didengar seperti ini. Oh, ternyata user tuh merasa seperti ini. Ini semua kita catat. Gitu. Contoh pertanyaan yang bisa memicu empathy map itu keluar adalah aku misalnya nanya ke Franz gitu ya. Gimana Franz? Nanya ke Franz lagi aja ya. Oke. Franz, gimana sih menurut kamu industri gimana sih menurut kamu kegunaan dari digital marketing saat ini gitu ya? Dan sebenarnya kalau menurut kamu tuh itu sebenarnya efektif atau misalnya sesuatu yang nggak perlu-perlu banget sih saat ini gitu? Terus terang sih jawabannya adalah bukan nggak perlu-perlu banget, tapi semua apapun itu yang mau dijualkan kalau untuk sekarang mau dimasukkan ke dalam dunia digital marketing, saya rasa udah wajib. Wajib, oke. Iya. Mau dia usaha dari skala bisnis apapun, itu udah bisa masuk. Karena sekarang orang, kalau kita ngomong skala gede aja, misalnya skala perusahaan, misalnya nih, perusahaan kapal, kita aja ngelihat websitenya dulu, gitu. Lihatnya websitenya dulu, kalau websitenya bagus atau tidak, ya
orang kan jadi agak kurang mau kalau tidak menarik. Itu skala besar. Kalau skala kecilnya juga kayak UMKM nih, kalau dia punya sosmednya udah dibuild-nya bagus, ya orang juga akan tertarik kan sama produk-produknya. Jadi saya rasa mau penjualan apapun itu digital marketing udah bisa masuk sih. I see. Iya. Berarti di semua hal sebenarnya sekarang butuh banget digital marketing ya. Iya. Nah, cuman sebenarnya apa sih kesulitannya dari digital marketing itu? Maksudnya kamu pernah nggak ngerasa ada sesuatu yang sebenarnya goals-nya bisa, harapannya bisa tercapai dari digital marketing, tapi itu nggak tercapai gitu. Tapi itu sulit untuk mencapainya. Apa sih sebenarnya problem-problemnya kalau pakai Banyak digital sih. marketing? Banyak. Kalau Contohnya? ditanya apa yang dilakukan itu selalu berhasil, enggak. Hampir semuanya banyak kegagalan, tapi kan semuanya jadi pelajaran dari kegagalan. Mungkin salah satunya ini sih, mempelajari kebiasaan. Kalau saya sih menurut pengalaman, mempelajari kebiasaan-kebiasaan para pelaku usaha. Itu kalau yang saya alami selama, bahkan sampai sekarang ya. Ada yang nggak mau ribet, ada yang detail, ada yang royal. Kalau salah satunya menurut saya adalah itu sih, gimana caranya identifikasi habitnya mereka gitu. I see. Aku nangkap maksudnya kamu. Iya. Ini bukan pain-nya dari digital marketing kalau misalnya kamu dapat orderan dari atasan kamu nggak detail, disuruh bikin campaign atau disuruh bikin strategi digital marketing, tapi nggak detail dari mereka mau ngapain gitu ya. Itu bukan salah satu pain-nya. Salah satunya ya bisa jadi juga ya. Kalau yang tadi kamu bilang nggak detail tuh gimana maksudnya, Fran? Apa Kak? Tadi kalau nggak salah kamu sempat bilang memahami kebutuhan pelaku bisnis dan seringkali mereka tuh nggak detail menjelaskannya mau ngapain gitu. Sorry, bukan nggak detail. Ada yang detail banget, ada yang acuh tak acuh, cuman pengen jadi aja. Ada yang awalnya tidak mau, tapi mau. Ada juga yang mau, kemudian nggak mau. Nah, jadi itu sih yang harus selama ini yang menjadi problem saya. Tapi seiring berjalannya waktu, bisa ke-handle. Bayang. Jadi kalau aku klasifikasiin, berarti problemnya adalah banyak atasan kamu yang cuma mau hasilnya aja, dia nggak paham prosesnya seperti apa dari digital marketing, dan ada juga yang nggak mau ngeluarin budget gitu ya, karena misalnya cost-nya tinggi gitu kan. Itu bukan salah satunya. Ya, salah satunya bisa jadi itu. I see. Nah, jadi kalaupun itu misalnya benar, belum tentu yang aku tulis di sini benar ya teman-teman. Tapi itu gimana aku mengklasifikasikan problems atau pains. Pains itu kan kendalanya. Kendalanya Franz tadi. Aku diskusi sama Franz apa sih kendalanya gitu kan. Aku langsung catat, aku langsung pahamin, langsung aku validasi ke Franz saat itu juga. Kalau ternyata salah, ini kan sebenarnya kalau dalam proses kita berinterview, kita nggak memperlihatkan ini kan. Tapi ini kita catat, kita tanya, kita validasi, supaya kita nggak menyimpulkan sesuatu yang salah. Nah, ini yang apa sih sebenarnya pain-nya? Kita juga bakal nanya nanti. Jadi urutan pertama adalah who are we empathizing with? Tadi misalnya Franz. Franz ini adalah seorang digital marketer. Franz pakai S. Nah, di sini. Kita taruh di sini Franz. What do they need to do? Apa yang sebenarnya Franz butuh lakukan? Yaitu adalah bisa digital marketing. Kita tulis di sini digital marketing. Lanjut ke nomor 3. What do they see? Tadi Franz juga udah bilang, gila digital marketing ini gede banget guys. Gitu. Ini marketnya besar banget.
udah pindah semua, marketnya besar. Terus sekarang semua udah pindah ke online, transaksi udah ke online semuanya. Gila, ini pokoknya potensi banget lah. Semua kita catat di sini. What do they say? Ini juga. Oh, enggak. Sebagian ini adalah ini yang Franz sampaikan, potensi banget. What do they see? Apa yang Franz lihat? Yang Franz lihat sekarang transaksi udah berpindah. Sudah berpindah ke online. Jadi tadi aku mengumpulkan tuh semua yang Franz sudah jawab, aku udah klasifikasiin. What do they do? Kalau Franz tadi memahami kebutuhan pebisnis. Franz tadi bilang kan, berarti yang aku lakukan adalah sekarang memahami kebutuhan pebisnis. Dan yang terakhir, what do they hear? Nah, ini kayaknya aku belum nanya ke Franz. Jadi tipe pertanyaannya untuk what do they hear adalah, tapi kalau kamu lihat-lihat Franz, orang-orang tuh kayak gimana sih pandangannya tentang digital marketing? Itu pertanyaannya. Kalau what do they hear? Atau ada nggak sih testimoni dari orang-orang yang bilang digital marketing nih nggak oke, atau digital marketing nih sebenarnya punya dampak apa gitu. Kamu pernah dengar opini-opini yang lain nggak dari orang-orang lain selain opini kamu? Banyak sih, ada opini positif, ada yang negatif. Kalau yang opini positifnya pasti sukses ya dari pemasaran digital yang dia lakukan. Tapi kalau negatifnya, kebanyakan, ini baru kemarin sih saya belajar FB Ads, ada yang menjual sekolahnya lewat Instagram dan Facebook, tapi masih berantakan dan dia rasa kayaknya salah deh aku gunain sosial media untuk pemasaran sekolahku. Dia bilang begitu. Itu sih Kak, salah satunya. Untuk jualan sekolah lagi. Iya sih, kebayang sih. Nah, hal-hal kayak gini yang kita berusaha petain untuk memahami secara lebih holistik gitu, sebenarnya apa sih gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa lihat titik-titik mana yang teman-teman mau sasar. Nah, kalau teman-teman mau sasar yang tadi misalnya salah menggunakan sosial media untuk jualan sekolah. Ini kan, salah menggunakan sosial media untuk jualan sekolah. Kita tanya, kita mau gali habis itu dua hal ini yang utama, pain sama gain. Pain itu artinya kesulitan apa? Gain itu artinya apa hal positif atau impact apa yang didapetin. Nah, ini kan masih perlu digali kan, salah menggunakan sosial media untuk jualan sekolah gitu. Emang kenapa? Emang apa yang terjadi, Franz gitu? Untuk aku mencari pains, aku nanya gitu ke Franz. Oh, dia nggak berhasil kemarin campaign sosial media buat jualan sekolah. Emang kenapa, Franz gitu? Itu ada jawabannya nggak, Franz? Jawabannya sih ini, dia masih, kemarin sih dibahas bareng, masih kurang memahami audiens di platform yang digunakan. Nah, kalau jualan sekolah kan memang jangan kalau dia pakai Instagram udah pasti bukan targetnya itu Pak orang tua ya kalau jualan sekolah. Benar. Dan dia majority yang dilakukannya itu di Instagram, di Facebook juga cuman nggak terlalu. Nah, di Instagram ini kan penggunanya justru malah ya mungkin udah ada yang punya anak di usia sekolah, tapi kan mayoritas mungkin anaknya masih kecil-kecil kalau yang gunain Instagram. Nah, dia jualan sekolahnya itu SMP, sekolah menengah pertama. Jadi ya kemarin dipelajari di situ kesalahannya gitu, kurang memahami target audience platform yang digunakan. I see. Nah, akhirnya ketahuan
kurang memahami target audience. Tapi bisa digali lagi loh teman-teman. Kita kalau ngegali sesuatu tuh harus terus gitu. Kenapa dia kurang memahami audience gitu kan? Misalnya dia nggak tahu nature-nya dari Instagram, dia nggak tahu gimana menggunakan Instagram sesuai yang tepat. Jadi kita gali terus why. Kalau bisa tekniknya namanya 5 whys. Jadi kalau teman-teman belum yakin sama jawaban, itu pakai teknik namanya 5 whys. Jadi gali terus kenapa sampai akhirnya ketemu jawabannya yang emang kira-kira valid. Gitu. Ini salah satu metode juga untuk kita berinterview dan menghasilkan empathy map yang benar-benar tajam gitu. Nah, hasil dari apa yang teman-teman petakan di sini itu nanti bisa jadi bekal. Teman-teman, ternyata si user gue tuh maunya kayak gini. Ternyata learning-nya tuh yang diharapkan seperti ini. Ternyata konten yang diharapkan dari Gen Cakap tuh yang seperti ini loh. Mereka tuh punya mereka tuh what do they need to do adalah mereka mau bekerja dengan mental well-being yang oke. Itu kan targetnya Gen Cakap kan. Mereka mau jadi seorang generasi yang punya skills, tapi juga punya mental well-being gitu kan. Nah itu kita potret di what do they need to do. What do they see? Kita cari tahu gimana mereka melihat kondisi pekerjaan saat ini. What do they say? Apa yang mereka sampaikan gitu. Ternyata sekarang pekerjaan makin susah ya Kak. Ternyata sekarang susah nih menyeimbangkan work-life balance susah banget gitu. What do they do? Ternyata aku kerjanya di industri ini Kak gitu. What do they hear? Orang-orang bilang kayak gini Kak, aku Kak katanya kerja di sini nggak bener ini gitu. Itu kita dengar. Baru kita petakan apa pain-nya mereka, tapi apa gains-nya mereka. Bisa jadi dari produk kita mereka mendapatkan gains. Kita gali. Kalau dari generasi cakap apa yang kamu lihat dari konten-konten generasi cakap, apa yang kamu harapkan dari konten-konten generasi cakap, itu kita masukin ke dalam gains. Seperti itu. Nah, mungkin nanti teman-teman ini nggak bisa di workshopin dengan ini seperti ini. Jadi teman-teman harus punya problem. Nanti mungkin sesi-sesi selanjutnya kita bakal bahas gimana sih workshopnya dan juga problem apa yang lagi berusaha di empathy map kan. Karena teman-teman harus interview. Empathy map ini nggak bisa ngira-ngira, harus interview. Aku interview banyak banget orang sampai bisa memetakan empathy map dan juga menghasilkan mental journey ini gitu. Seperti itu. Nah, kalau gitu sekarang kita refleksi. Tadi aku udah panjang ceritain soal design thinking. Sekarang teman-teman gantian. Apa hubungannya design thinking sama job desk-nya teman-teman sekarang? Boleh ya sharing di sini semuanya, tulis di sini. Dari yang teman-teman dapetin udah mulai ngelihat belum relation-nya apa sih antara design thinking, empathy map sama pekerjaannya teman-teman. Oke, aku tunggu. Silakan teman-teman. Kita di slide 11. Mungkin boleh nih sambil ada lagu, aku share lagu juga kali ya. Boleh, Kak. Oke. Ini lagunya dari Kak Uga nih. Lagu favoritnya Kak Uga ya, Kak? Lagu Kak Uga menyemangatiku tiba-tiba gini. Masuk lagi. Baik. Masuk nggak lagunya? Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah
cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa, karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Ayo, baru satu orang. Tapi kalau nggak tahu, bilang ya teman-teman, masih belum nangkep Kak, nggak apa-apa, tulis aja. Wah, oke banget, Kak, masih belum nangkep. Nggak apa-apa, sekalian kita evaluasi pembelajaran ya. Bisa jadi masih belum nangkep, itu aman banget ya teman-teman ya. Kira-kira aja. Kaki di bumi, senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya. I've been away for so many days, I'm missing it all. Where did our time go? I'm scrolling through pictures saved on my phone. I wanna go home, and I don't know why, but I'm so sentimental. Lately I've been thinking of our memories, all the laughs we shared, and all the tears we cried. Hope you know that I'm forever grateful, all the time you shared, staying by my side. Thank you for the love. I gotta say, there's too many days when I feel alone. So I pray to God, and then He reminds me I'm not alone. He gave me you. Oh, it's just so easy to be sentimental. Lately I've been thinking of our memories, all the laughs we shared, and all the tears we cried. Hope you know that I'm forever grateful. Teman-teman asisten to psychologist boleh nih. Kalau masih bingung tinggal bilang aja sih.
Tunggu, gue mikir dulu katanya. Oh gitu, oke. You pick me up and turn me back around. And any day could be our last, so I'll be holding on to all the love we found. Lately I've been thinking of our memories, all the laughs we shared, all the tears we cried. Hope you know that I'm forever grateful, all the time you shared, staying by my side. Thank you for the love. Where would I be without you? Ooh. Thank you for the love. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. It's the only thing that there's just too little of. No, not just for some, but for everyone. Anjay, keren. Another meadow. There are cornfields and wheat fields enough. Keren banget ini loh, pada gila. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. Nah, ada yang belum paham, ini juga keren. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Kita di sini sama-sama belajar gitu. Kita berupaya memahami. Aku pun belajar gimana supaya bikin sesuatu penyampaian yang bisa dipahamin gitu kan. Mungkin boleh nggak masuk yang belum nangkep kreatif sama L&D misalnya gitu ya, kan ada yang belum nangkep, nggak apa-apa. Bagian mana yang kayaknya gue belum ngerti nih Kak, jadi aku belum bisa dapetin kesimpulannya gitu. Exactly. Di elaborate lagi, diperjelas. So nanti mungkin bisa kita mungkin diskusi lagi gitu ya after ini kira-kira supaya bisa lebih memahami. Jadi nggak harus langsung paham, karena design thinking pun mungkin sampai sekarang juga masih belajar juga saya. Gitu, jadi nggak bisa sekali pertemuan memang. Setidaknya apa yang belum dipahaminya gitu, ditambahin lagi aja post-it-nya. Boleh banget ya teman-teman ya. Ini kita sama-sama belajar. Keren banget sih ini kalau aku lihat-lihat sih. Tapi aku pun pertama kali belajar design thinking belum bisa langsung mengkorelasikan secara maksimal gitu. Jadi aku sangat-sangat nggak apa-apa gitu ya teman-teman, masih proses memahaminya gitu. Sampai sekarang aku masih terus belajar juga tadi. Karena design thinking ini fundamental untuk si memahami problemnya. Caranya dengan interview, dengan kita gali mereka gitu. Boleh dong ini
yang yang masih belum paham boleh dielaborate atau boleh juga share di sini juga boleh. Iya, Kita ngobrol. Nah, Atau iya, misalnya betul. dari teman-teman LND gitu, apa nih yang kira-kira Kak, asli gue masih belum nangkep Kak, tolong dong, maksudnya kasih tahu gue ini apa sih gitu. Nggak apa-apa ya. Gue happy banget gitu untuk ngejawab yang teman-teman masih belum paham. Siapa di sini teman-teman LND? LND itu ada Hojin, Devi, Hojin ya? Gimana Hojin? Utami. Kalau saya sudah mengisi salah satu itu tadi kalau nggak salah. Oh, ini. Oh, tadi Hojin angkat tangan. Oh, angkat tangan LND ya? Oke. Atau misalnya di part empati gitu kan. Di part yang manakah yang mungkin masih belum belum kebayang misalnya. Benar. Memahami perasaan orang lain, kita memahami story-nya, metodenya adalah dengan interview. But it's okay, teman-teman. Nih, semestinya ini kalau LND itu berarti adalah, kalau nggak Utami, Gladys, Hojin, Devi. Bener nih, nggak mau nanya nih. Ayo nanya. Jangan atau nggak perlu ngerasa ntar gue beda sama yang lain gitu karena yang lain udah paham gitu kan. Nggak apa-apa kok, feel free mumpung ada Barka. Bener. Kita langsung gali ilmunya. Belum tentu yang lain juga udah ngerti banget gitu ya. Gue juga kadang-kadang kalau ditanya gimana udah ngerti belum, nulis aja dulu padahal mah belum ngerti-ngerti banget gitu. Halo Kak. Yes. Halo. Siapa ya, itu? Utami ini. Oh iya, gimana Utami? Gimana Utami? Ya. Saya tadi bukannya nulis belum paham, tapi saya emang mau nanya Kak. Boleh. Iya, ini kan tadi yang empathy map itu, ini kan tadi contohnya Friends ya. Ya, itu kan berkaitan dengan digital marketing atau ya teknologi banget gitu ya Kak. Nah, mau tanya, apakah design thinking ini emang hanya untuk yang berkaitan dengan teknologi banget gitu, atau mau tanya contoh implementasi yang secara real kayak gitu, yang nggak harus via online gitu Kak. Benar, oke. Makasih Kak. Oke. Sebenarnya gini teman-teman, empathy map ini memang seringkali dipakai untuk menguji satu aplikasi, satu program ataupun satu produk gitu ya teman-teman ya. Jadi ini harus Jadi kalau tadi Utami nanya, ini emang digital banget ya. To be honest, memang design thinking ini banyak didesain untuk metode produk digital sebenarnya teman-teman. Jadi si empathy map ini sering itu kita lakukan untuk melihat hasil, mengevaluasi. Contoh misalnya teman-teman yang udah di generasi cakap sebelumnya yang mengikuti program Zilenial Cakap itu kan sudah pernah mengikuti programnya. Nah, itu udah bisa tuh ditanyain empathy map-nya. Kita udah bisa menanyakan ke mereka kayak gimana. Apa perasaan mereka, apa yang mereka ceritakan ke orang lain, apa yang mereka lakukan selama program. Itu tuh udah bisa dilakukan. Jadi emang seringkali ini ditanyakan pada sesuatu hal yang udah clear gitu. Tadi Tami kan nanya, ini aplikasinya kayak gimana gitu, mengaplikasikannya. Mengaplikasikannya tanyakanlah pada sesuatu yang sudah pernah dilakukan atau yang sudah pernah orang itu mengikutinya gitu.
Jadi bukan sesuatu yang secara umum, secara gambaran luas banget kayak gitu. Nah, kalau pengimplementasiannya, kalau Tami kan berarti ini tadi dari LND ya. Ini bisa dilakukan untuk memahami atau mengevaluasi apa yang dilakukan kemarin, program-program yang dilakukan sebelumnya. Tanya tuh, misalnya who are we empathizing with? Ini adalah orang-orang yang mengikuti program Zilenial Cakap. Apa yang mereka lakukan selama program gitu kan? Oh ternyata mereka tuh belajar, mereka dapat skills, mereka ngikutin webinar gitu-gitu kan. Apa yang mereka lihat dari program tersebut ditanya gitu kan? Ih programnya seru banget, programnya apa namanya banyak pembicara-pembicara keren gitu kan. What do they say? Oh ini pokoknya program bermanfaat buat gua gitu. What do they do? Apa namanya? Aku bakal jadi lebih pede nih buat apply pekerjaan atau aku akan bisa buat bisnis aku sendiri gitu. What do they hear? Terus misalnya dari teman-temannya ngomong ke dia, gila ya Zilenial Cakap nih keren gini. Terus tapi kayaknya Zilenial Cakap tuh perlu diimprove gini. Dia dengar dari orang lain seperti itu. Itu yang kita lakukan dengan menggunakan empathy map. Jadi emang harus ada sesuatu hal yang sudah dilakukan atau sudah pernah diikuti oleh si usernya. Baru kita bisa petain. Jadi ini emang harus ada konteksnya, bisa dibilang, Tami. Ini nggak bisa kayak pertanyaan luas tanpa ada konteks. Nah, konteksnya itu bisa produk, bisa program. Kalau di Gen Cakap itu kita bisa juga nanya ke user-user Instagramnya Gen Cakap. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu amati gitu. Kita tanya dari user-user yang sudah masuk ke Instagram kita. Atau misalnya teman-teman BizDev ini bisa juga nanya ke pemilik atau ke sponsor-sponsor program sebelumnya. Kan kita bisa memahami apa yang mereka lihat tentang program-program kita gitu dengan menggunakan empathy map ini. Seperti itu. Kebayang nggak, Utami? Nggak, kayaknya suaranya nggak kedengeran, Utami. Gimana? Sudah terjawab. Oh, sudah terjawab. Oke. Begitu. Jadi memang kadang empathy map ini kita nggak bisa ke terlalu yang umum, kita harus menetapkan konteksnya. Misalnya kita mau mengevaluasi program sebelumnya, mau mengevaluasi sosial media, kita bisa tanya tuh ke user-user kita dengan menggunakan empathy map ini. Kayak gitu. Kalau tadi kan konteksnya kan aku nanya ke Franz secara umum karena aku belum menetapkan konteksnya gitu. Nah, kalau next teman-teman itu udah bisa menetapkan konteksnya disesuaikan dengan pekerjaannya teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman BizDev itu bisa tanya ke sponsor gitu kan. Kalau teman-teman apa namanya psychologist itu bisa tanya ke para kliennya atau ke teman-teman kreatif bisa melakukan wawancara ke user-user dari generasi cakap, Instagramnya generasi cakap. Seperti itu. Misalnya seperti itu. Begitu. Wah, sumpah keren banget sih. Gua ngelihat teman-teman ini udah mulai mengkorelasikan. Memang gua malah nggak expect bisa langsung komen seperti ini ya. Gue expect-nya masih belum pada paham karena nggak mudah memahami design thinking along the way. Jadi gue appreciate sama teman-teman yang udah mencoba mengkorelasikan apa sih hubungan job desk kita sama design thinking. Nih, Kak Uga sama aku boleh kita pilih nih Kak Uga. Mana kira-kira yang insight-nya paling menarik nih Kak Uga? Oke. Kalau dari aku terkait dengan ini riset ya, riset pasar yang pink nih, yang di BizDev. Oh, yang pink. Penggunaan design thinking dan riset pasar, Okay. kompetitor serta langkah awal pengembangan bisnis. Mungkin ini berarti kalau BizDev itu ada Dedi gitu ya. Ada siapa lagi di sini? Aku sambil lihat. Nah, kalau soal gini, jadi generasi cakap waktu pertama bikin itu punya bisnis model canvas. Itu aku bikin sendiri awalnya gitu kan. Habis itu
tahun ini kayak di revise atau dipertajam lagi gitu kan. Nah, dengan design thinking nanti bisa jadi kita semakin, ini saya sambil langsung lihat ini saya post-it design thinkingku gitu. Ini nanti bisa dilakukan lagi empathy map ke masing-masing masing-masing penerima manfaat misalnya gitu kan. Kalau tadi Barka kasih konteksnya adalah penerima manfaat dari per program atau juga per karakteristik dari customer, misalnya undergraduate sama fresh graduate misalnya kayak gitu. Itu bisa banget sih di empathy map kan di interview ya, di interview gitu. Di interview. I see. Nah, boleh nih Teh Uga pilih lagi yang dari teman-teman juga boleh ngejelasin juga nih apa nih sebenarnya. Tapi Teh Uga yang pilih juga boleh. Mana kira-kira yang udah makin mengerucut nih? Yang kreatif, tim kreatif juga ini design thinking untuk melakukan riset audience dalam problem statement, sehingga kita bisa membuat konten-konten yang sesuai dengan audiens. Nah, ini siapa nih? Keren nih. Ya, yang itu benar. Siapa nih teman-teman kreatif yang nulis ini? Franz atau siapa? Boleh dong sharing-sharing. Monggo loh, monggo. Siapa tuh? Kak Uga. Naila. Naila. Oh, thank keren. you Naila. Gimana, boleh, Naila? boleh. Apa yang kamu pikirin ketika kita akan menerapkan riset audience dan penggunaan design thinking? Kalau kan kemarin kita udah pernah kayak meeting gitu sama teman-teman kreatif, yang pada akhirnya kayak kita tuh bingung sebenarnya target audiens kita itu seperti apa, yang tadi balik ke personal lagi Kak Barka. Jadi kita kayak harus mapping lagi pemetaan, sehingga kayak kalau misalkan kita mau naikin insight atau naikin engagement dari sosial media kita, di situ kita bisa langsung kena gitu kepada mereka. Jadi risetnya tuh langsung gimana ya, langsung bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan gitu Kak. I see. Gimana Kak Uga? Hopefully itu semakin terjawab soal segmen tadi, ketika tadi kita udah gini. Kalau ngomongin segmen tadi mau based on usia misalnya gitu kan, atau tadi based on program gitu ya. Misalnya Zilenial Cakap kan itu undergraduate sama fresh graduate misalnya. Benar. Gitu ya. Itu yang based on program, atau program teman cakap itu adalah karena kontennya soal well-being atau mental health, berarti anak-anak muda yang punya problematika di case itu gitu kan, di konteks itu juga bisa, tapi mungkin belum terlalu spesifik ya kalau per program, karena bisa jadi per program itu per program berarti hanya spesifik di kasus itu aja, padahal mungkin dalam satu diri kita gitu ya, mungkin permasalahannya nggak cuma mental health misalnya kayak gitu. Enaknya gimana ya Kakak Barka, per konteks program atau per customer segmen? Kalau menurutku tergantung purpose-nya. Kalau yang lagi mau dievaluasi adalah program, bisa program. Tapi kalau mau mengeksplor potensi program selanjutnya, itu bisa ke segmennya. Jadi balik lagi purpose-nya apa, dan itu metode yang menggali pertanyaannya juga berbeda gitu kan. Kalau yang satu kita mengevaluasi, kalau yang satu lagi sebenarnya apa yang dibutuhkan gitu. Mungkin itu Teh kalau dari yang aku bayangkan gitu ya, untuk kita dan memang harus riset itu purposeful, meskipun kita mengeksplor tapi purpose-nya mengeksplor gitu kan, meskipun kita pakai design thinking tapi untuk mengevaluasi something gitu kan. Oke.
Keren. Ya. Oh, bisa jadi kalau misalnya per program bisa jadi mengevaluasi program untuk next program gitu kan. Betul Itu bisa sekali. juga. Oke. Betul sekali. Karena itu kan masih part dari, balik lagi ya, menurutku semua hal itu nanti ujung-ujungnya seperti ini gitu. Ujung-ujungnya ketika dirimu udah jadi ada 10 program, nanti pasti akan tereduksi menjadi 3 yang paling oke gitu. 3 itu yang akan disistemkan. Kita kalau ngelihat design thinking, kita nggak bisa ngelihat di sini doang. Kita ngelihat gimana ngetes dari 10 jadi 3 itu dibuat sistem gitu. Ke paling kanan di Agile ini. Dan ini yang paling lengkap dari design thinking. Kita kalau cuma ngelihat design thinking doang, maka kita akan melihat proses ideation aja atau proses memahami problem. Tapi padahal fase selanjutnya adalah bereksperimen, kita bikin 10 untuk menjawab problem, baru kita kunci jadi 3, balik lagi 3 atau 2 itu jadi sebuah sistem. Mungkin ini yang salah satu yang aku lakukan setiap hari gitu ya, mencoba mengeksplor, sering mengeksplor, aku reduksi mana yang gagal, yang berhasil aku sistemin. Mungkin ini Teoga. Baiklah. Oke, teman-teman, bagaimana? Apa namanya? Aku banyak sharing juga. Nah, oke. Kita lanjut. Thank you banget teman-teman, appreciate buat teman-teman. Nah, jadi disimpulin kapan kita menggunakan empathy map. Satu, tadi Kak Teoga bilang segmen. Kalau teman-teman belum aware dengan bahasa segmen itu apa sih gitu ya. Segmen itu adalah ibaratnya kita mau ngejar yang mana sih gitu. Kita mau mecah-mecah mengklasifikasikan orang-orang, mengklasifikasikan target itu dengan cara membuat segmentasi. Contoh misalnya segmentasi itu adalah segmentasi masyarakat kelas menengah, habis itu menengah ke atas, menengah ke bawah, itu segmen. Habis itu segmentasi misalnya segmentasi bisnis ya. Kita mau ngincer yang segmen-segmen pecinta, misalnya segmen-segmen anak-anak muda yang udah paham well-being gitu. Nah, itu tuh segmen. Jadi kita berusaha mendefinisikan target kita. Itu namanya adalah proses segmentasi. Nah, kapan lagi menggunakan empathy map? Itu ketika kita menggali persona. Persona tuh lebih besar dari sesuatu yang kayak persona tuh nih, aku share ini aja kali ya. Soalnya nanti kalau teman-teman, nanti meskipun ada materinya sendiri, meskipun ada materinya sendiri, aku coba ngasih share ke teman-teman sebelum nanti ada materinya gitu ya. Nah, persona tuh kayak gini teman-teman. Teman-teman akan belajar kalau kita tuh butuh mendefinisikan siapa sih target kita. Nah, itu adalah persona. Ini adalah ibaratnya bayangan dari target kita. Ini semuanya bukan aslinya informasinya benar. Ini ada orang namanya Jill Anderson, bukan. Tapi kita mencoba memahaminya mereka dengan mengunci. Jadi, ternyata target gue ceritanya namanya Maimunah, gitu kan. Terus dia apa sih quotes-nya gitu kan, atau apa yang mereka apa yang kira-kira quotes-nya mereka gitu. Mereka kira-kira umurnya berapa yang kita kejar ini, kerjanya apa, dia udah menikah atau belum, punya anak atau belum, tinggalnya di mana, terus dia tipenya apa. Kalau kita tempel, kalau kita kasih judul gitu ya, Barca si dokter gitu, atau Uga si keren gitu, boleh kita bikin kayak semacam julukan gitu ya. Nanti kita kasih values-nya dia values-nya adalah terorganisir, dia orangnya praktikal, sangat-sangat praktikal, bukan yang konsep-konsep. Terus dia orangnya protektif, terus dia pekerja keras. Terus kita tulis nih bio-nya kayak gimana. Terus kita kasih personality-nya. Dia lebih ke arah introvert atau extrovert, dia lebih analytics atau kreatif, dia orangnya loyal atau ini bisa macam-macam personality-nya ditentukan sama personality seperti apa yang teman-teman mau kejar gitu. Lalu preferred channel-nya. Channel-nya kalau mau ngejar produknya teman-teman melalui apa nih? IG, melalui YouTube, apa segala macam.
kita kan mau ngejar berarti misalnya yang mereka terbuka lewat IG, terbuka lewat TikTok, misalnya kayak gitu kan. Ini yang kita kejar. Terus mereka goals-nya apa? Mereka goals-nya naikin well-being-nya mereka. Mereka goals-nya adalah nambah skill dengan ikut generasi cakap. Mereka frustrasinya karena selama ini kuliah nggak dapat sesuatu yang praktikal. Selama ini kuliah mereka ilmunya tuh ilmu yang outdated. Itu kan frustrasinya mereka kan. Gitu. Terus apa yang membuat mereka setuju atau nggak setuju mengikuti produk kita? Ternyata mereka faktornya adalah price. Kalau misalnya price-nya mahal, mereka nggak setuju gitu. Nah itu kita harus tentuin gitu. Ini adalah motivasi tuh yang menentukan mereka mau atau enggak join ke kita. Terus mereka motivasi keduanya ini harus comfort gitu. Ini harus convenient tuh artinya mudah digunakan gitu. Terus cepat, loyalties. Ini bisa macam-macam motivasinya. Terus brand-brand apa yang setipe yang kira-kira mereka tuh udah biasa suka gitu. Atau mereka suka brand-brand yang kayak gimana. Nah, ini tuh persona. Ini teman-teman bisa dapetin kalau teman-teman memahami yang tadi, melakukan interview, wawancara, nanti teman-teman bakal bisa mengunci, oh ternyata persona gue tuh yang kayak gini loh, yang gue cari di generasi cakap. Gitu. Terus ketiga, empathy map ini untuk memahami perilaku user. Dan yang keempat, ini sebenarnya lebih ke teknis banget ya, lebih ke orang-orang IT. Ada namanya user story. Orang-orang IT itu mendefinisikan kalau kita mau masuk ke dalam satu aplikasi, itu apa aja yang dilakukan. User mengetik namanya di login gitu kan. User mengklik login, user apa gitu. Jadi kalau teman-teman UI UX, user interface dan juga user experience dan teman-teman IT itu mereka mendefine apa sih langkah-langkah user untuk mencapai produknya gitu. Untuk mereka sampai tahap beli, sampai mereka tahap nonton dari suatu produknya gitu. Nah, ini caranya bisa dengan menggunakan empathy map. Karena kita jadi tahu mereka tuh ngapain aja, mereka butuh apa gitu. Nah, ini ada teman-teman nanti kalau yang mau tertarik soal IT, beda lagi nih. Belajar tentang user story gitu. Harapanku teman-teman, aku berharap teman-teman kalau dapat knowledge itu dicari gitu ya. Ini user story itu apa sih? Teman-teman akan surprise gimana teman-teman bisa ngobrol nyambung sama berbagai tipe orang gitu. Itu yang aku lakukan. Aku sendiri basically jurusan ilmu politik UI. Nggak ada sedikit pun relate-nya sama IT. Nggak ada sedikit pun relate-nya sama design thinking. Tapi metode aku adalah aku selalu berupaya memahami knowledge atau menggali nih apa sih sebenarnya sehingga kita bisa relate sama semua orang. Jadi kalau misalnya knowledge ini daripada bertebaran, teman-teman cari tahu nih segmentasi itu apa sih, persona tuh apa sih, user tuh apa sih gitu bahkan ya. User story tuh apa sih? Ini semua udah istilah yang umum dalam dunia digital, teman-teman. Gitu. Nah, tadi ini kayaknya udah kejawab gimana cara kamu menggunakan design thinking. Tadi udah langsung kejawab, jadi aku ngerasa udah kejawab. Nah, terus ini adalah pencipta design thinking-nya nih, orang Stanford, si David M. Kelley. Kata dia, yang paling penting dari design thinking itu empati terhadap orang yang kita mau desain. Leadership itu juga sama. Leadership itu kita kalau sebagai pemimpin, kita juga berempati terhadap orang yang emang kita percayakan untuk membantu kita. Aku sekarang memimpin kurang lebih ada 5 orang dan juga anak magang hampir 20 gitu ya. Aku pun belajar leadership dengan berempati. Jadi aku tanya ke timku, kamu tuh maunya apa? Kamu butuhnya apa? Gimana cara kamu bisa improve lagi ke depannya kayak gitu. Kamu mau meng-align-kan antara pekerjaan ini sama mimpi kamu tuh apa gitu. Ada nggak yang bisa kita align-kan antara pekerjaan di kantor ini dengan mimpi kamu? Itu yang aku lakukan ke teman-teman aku. Sehingga tim aku bisa melihat hubungan gitu antara pekerjaan sama mimpinya mereka. Nah, persis itu juga dengan design thinking. Kita harus berempati terhadap orang-orang yang kita mau desain. Programnya kah kalau teman-teman learning design atau ke konsultasinya kah untuk teman-teman asisten psikologi ataupun kontennya kah untuk teman-teman kreatif dan program bisnisnya seperti apa bagi teman-teman business development. Gitu. Mungkin itu sedikit yang aku bisa sampaikan kurang lebih 2 jam ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Kalau mau reach out aku, kalau di LinkedIn bisa cari Muhammad Barkanan Tadira. Kalau di IG bisa di Barkanan Tadira. Feel free buat ngobrol-ngobrol, nanya-nanya, tidak usah ragu-ragu.
Gitu. Mungkin itu dulu dari aku. Thank you. Thank you, Kak Barka. Bar, terima kasih banyak teman-teman. Kita selesai di jam 10. Tapi mungkin saya boleh kasih kesempatan, ada satu orang yang mau tanya. Boleh. Ada yang mau tanya dulu atau ada yang mungkin mau tanya atau mau menyampaikan sesuatu deh, nggak harus nanya. Oh ya, Suci. Silakan. Suci nih emang anak milenial cakap nih. Mau nanya sih Kak, dari materi yang udah disampaikan tadi, mungkin di bagian yang combine design thinking, lean startup sama agile, itu kan ada 3 ya Kak, kayak ada 3 fokus gitu, dan juga 3 goals dari masing-masing proses itu. Nah, yang mau ditanyain tuh apa indikasi dari satu produk atau satu program itu sudah tidak linear dengan misalnya apa yang customer butuhkan, apa yang mereka inginkan gitu, dan kapan sih waktunya itu untuk dirubah, kan otomatis itu sudah tidak sesuai. Berarti harus cari inovasi lagi, mulai lagi dari yang awal gitu, dari design thinking. Nah, kira-kira indikasinya apa atau faktornya apa sih yang bisa kita lihat gitu? Gila. Keren banget pertanyaannya. Keren banget. Appreciate banget buat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah gimana cara kita tahu bahwa ini tuh tidak disukain atau misalnya sudah tidak linear kalau bahasanya Suci ya, dengan apa yang customer harapkan seperti itu. Simply kita uji ke customer. Udah itu doang. Kalau misalnya kita bikin satu prototype mock-up gitu ya, misalnya mock-up itu kayak contoh, misalnya kita bikin website, atau kita misalnya bikin satu desain program, tanya ke user gitu ya, terus ternyata kita berharap mereka melakukan journey mengikuti apa yang kita tulis itu. Misalnya kalau kita bikin aplikasi tuh semestinya mereka ngeklik login, habis ngeklik login mereka tuh semestinya ngebuka fitur ini, habis ngebuka fitur ini mereka ngebuka ini gitu. Terus ternyata mereka nggak melakukan itu, udah gagal artinya. Artinya apa yang kita usulin itu ternyata nggak sesuai sama yang perilakunya si user. Itu yang kita pelajarin. Ternyata perilakunya user itu semestinya kayak gini. Mereka habis login, mereka tuh nyari tombol home gitu ibaratnya. Ini kalau aku pengalaman bikin aplikasi, cara memahaminya kayak gitu. Jadi mereka tuh umumnya bingungnya di mana nih? Ini habis ini kemana ya Mas ya? Ngeklik apa ya gitu. Nah, itu langkah pertama ketika kita mencoba menyampaikan prototipenya itu dipahami atau enggak. Ternyata bukan cuma aplikasi doang, program pun kita bisa kayak gitu ke calon customer kita. Kita bisa buat prototype programnya, mock-up-nya kayak gimana, rencana programnya gitu ya. Dari awal kalau misalnya mereka nggak tertarik, berarti kita nggak mampu mengkomunikasikannya, kita nggak mampu menyampaikan itu dengan baik. Jadi dari fase ide aja bisa jadi udah ditolak, gitu ya. Cuman balik lagi, kalau kita udah mulai masuk ke fase lean startup yang ini, lean startup, kita kan mulai menguji ya. Kita mulai menguji sebenarnya ini disukain atau enggak dalam skala yang benar-benar dilakukan. Kalau tadi kan baru prototype yang diuji di design thinking. Kalau lean startup itu udah jadi program. Contoh misalnya Teuga itu udah bikin Zilenial Cakap, terus Zilenial Cakap ini ternyata Suci masuk lagi ke dalam intern, udah berarti Zilenial Cakap sukses. Kebayang nggak Suci? Itu salah satu cara evaluasinya. Ternyata ada retention. Kalau bahasa HR-nya tuh retention, bertahan gitu. Artinya bukan HR dong sih, bahasa produknya. Artinya Suci bertahan dalam produk ataupun program yang di-create oleh KUGA. Ternyata retention-nya berapa? Dari 70 yang ikut dalam program magang, itu misalnya konversinya ada 10. Berarti kan sekitar 13%. Nah, 13% tuh tinggal Teh Uga melihat nih itu keberhasilan atau enggak. Dan pertanyaannya lagi, apakah itu adalah ukuran dari keberhasilannya? Jadi yang paling kunci adalah menentukan ukuran dulu. Keberhasilan dari program apa? Apakah di fase ini udah nyampe ada hasilnya berupa uang atau revenue? Ataukah misalnya dia konversi ke sosial media? Atau misalnya dia konversi, dia ngebawa teman-teman yang lain? Nah, kuncinya Suci bukan lihat tanda-tanda.
tanda-tanda itu yang harus kita formulasikan apa tandanya ke dalam sebuah ukuran. Ukurannya tadi misalnya berapa persen dari yang ikutin zilenial konversi ke sini, atau misalnya berapa persen yang tiba-tiba masuk ke dalam Instagramnya generasi cakap setelah ada program itu gitu. Itu yang teman-teman harus bahas di internal ukurannya. Dari ukuran itulah yang nanti kita lihat tercapai atau enggak. Kalau nggak tercapai berarti memang perlu diiterasi lagi, atau mungkin itu adalah produk yang nggak oke, sehingga kita perlu cari produk yang lain atau inisiatif yang lain. Kalau dia ternyata terbukti 10 kali berhasil, maka dia udah bisa masuk ke agile gitu. Maksudnya nggak 10 kali itu aku bahasa ini aja. Misalnya ternyata dia terbukti berhasil, maka kita udah bisa buat sistemnya. Udah bisa tuh buat squad-squad yang udah lebih mature menjalankan itu gitu. Nanti perlu ada squad lagi ngerjain yang baru, bikin lagi dari nol. Nanti dia pindah lagi ke sebelah ke agile gitu. Teman-teman, kenapa aku share ini? Karena orang banyak terjebak di design thinking doang. Dia berpikir tuh semua cuma di prototype. Padahal kita harus ngebangun sesuatu sampai jadi sistem, di mana itu udah masuk ke agile. Aku pengen dari share ini, teman-teman udah bisa berpikir maju ke depan, gimana menjadikan ini sebagai sebuah sistem gitu. Begitu, Suci. Iya, Kak. Terima kasih banyak. Mudah dimengerti. Alhamdulillah. Oke. Oke, udah post test ya. Oke, teman-teman, thank you. Mungkin nanti akan ada post assignment, interview gitu ya. Tadi terima kasih Barka, jadi semakin spesifik yang mau diinterviewnya siapa misalnya gitu ya. Oh, alumni Zilenial Cakap misalnya, atau yang pernah ikut kelas teman Cakap, ataupun career development program yang ada di tahun sebelumnya gitu. Itu mungkin bisa jadi tugasnya teman-teman untuk menginterview at least satu orang bisa melakukan atau mengaplikasikan ya si journey itu gitu. Kita cari tahu journey-nya. Oke, teman-teman, di kolom chat sudah ada post test. Post testnya ini 5+2. 5 ini adalah sama seperti tadi soalnya, dan ada 2 soal tambahan. Gitu. Oke, teman-teman, sampai di sini sesinya. Kita akan tutup. Saya boleh minta teman-teman open kamera yang bisa.